Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan pengantar teknik mesin. Kita masuk pada pertemuan kelima dengan materi kita adalah alat-alat ukur dan alat bantu. Baik, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang alat ukur dan alat bantu, yang pertama adapun pendahuluan terkait alat ukur ataupun alat bantu. Nah, alat ukur dan alat bantu ini merupakan keperluan pekerjaan pada sebuah bengkel di mesin yang diperlukan alat-alat pengukuran guna menunjang dalam menentukan panjang, lebar, serta tinggi atau ukuran yang lain pada benda kerja. Nah, di samping itu juga diperlukan peralatan pembantu lainnya, misalnya siku, mesin perkakas, jangka, meja, perata, peralatan jepit, klem-klem, dan yang lainnya dalam menunjang kegiatan permesinan. Nah, adapun macam-macam peralatan ukur. Nah, dalam menentukan suatu ukuran, ya, benda kerja dan untuk melakukan keseimbangan atau balancing dari suatu benda kerja yang dijepit pada mesin perkakas, maka diperlukan berbagai peralatan ukur. Di bawah ini digambarkan berbagai macam alat ukur. Yang pertama ada mistar baja. Nah, mungkin kalian ketika masih di bangku SMA sudah sering melihat mistar atau penggaris, tapi yang mungkin penggaris plastik. Tapi yang ini mistar baja yang terbuat dari bahannya baja, yang digunakan untuk mengukur panjang, tinggi, atau lebar alur atau mengukur tembus daripada benda kerja. Nah, alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur diameter. Diameter juga digunakan bersama-sama dengan jangka bengkok. Mistar baja biasanya mempunyai skalanya. Ada skala dalam bentuk milimeter dan skala dalam bentuk inci. Nah, pada pengukuran benda kerja dengan mistar baja ini memerlukan suatu keterampilan. Butuh juga kecermatan dalam menggunakannya. Karena apa? Karena ada perhatian khusus serta konsentrasi untuk menghasilkan suatu pengukuran benda kerja yang sebaik-baiknya. Sehingga apa? Sehingga penggunaan mistar baja ini tidak digunakan untuk mengukur diameter luar maupun dalam suatu benda kerja karena ketelitian kecermatannya kurang bisa meyakinkan. Maka untuk mengukur diameter luar dan dalam suatu benda kerja sebaiknya digunakan mistar inkshot atau jangka sorong, jangka vernier caliper atau skate mat. Nah, selanjutnya adalah jangka sorong atau vernier caliper. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur tinggi benda, kedalaman alur atau celah, diameter luar dan diameter dalam suatu benda kerja yang dapat mencapai ketelitian kecermatan itu ada 0,02 sampai ketelitian 0,001 inci. Sedangkan mistar baja tidak mencapai ketelitian sampai sejauh itu, hanya 1 mili atau 1/64 inci. Nah, mungkin banyak di antara kalian yang belum melihat jangka sorong atau vernier caliper, mungkin mungkin belum pernah melihat. Ini salah satu contoh gambar sebuah jangka sorong. Nah, ini hasil pembacaan, ya. Nah, di atas itu bisa kita lihat ada yang pengukuran tetap dan ada yang pengukuran yang sifatnya geser. Nah, nanti sewaktu-waktu akan saya perlihatkan bentuk dari jangka sorong yang sebenarnya. Mungkin jika ada yang sudah pernah mengukur, menggunakannya, mengaplikasikannya, bisa menghitung, ya, cara menggunakan jangka sorong. Nah, terus ada kaliber skrup. Kalau ini mikrometer atau kaliber skrup. Ini juga sama, ya, suatu alat yang juga dapat menggunakan untuk mengukur diameter, tebal atau tipis sebuah benda dengan ketelitian sampai 0,01 atau 0,01 inci. Ini lebih teliti dibandingkan dengan yang jangka sorong. Selanjutnya ada dial indikator. Nah, dial indikator ini mempunyai derajat yang sangat teliti. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur ketelitian, misalnya kelurusan, tegak lurus, paralelnya benda kerja atau bagian mesin perkakas. Nah, salah satu yang mengukur juga keseimbangan poros suatu sumbu untuk membalance, menentukan kelurusan benda kerja. Nah, alat ini mempunyai ketelitian 0,02 mm. Nah, alat ini juga disebut dengan jam ukur. Kadang-kadang juga sampai mencapai ketelitian 0,0005. Tergantung jenis dial indikator yang dipakainya. Bentuknya seperti arloji, mempunyai skala melingkar, ada jarum penunjuknya. Dial indikator ini dapat dilepas dan dipasang pada bagian-bagian mesin. Nah, selanjutnya ada pengukur sudut.
Nah, biasanya kalau kita sebut mengukur sudut nih kadang ada jangka dan lain sebagainya. Tapi yang di sini ya, alat ini digunakan untuk mengukur sudut dari suatu benda kerja dan untuk menggambar garis pada benda kerja sebelum benda itu dikerjakan lebih lanjut. Nah, alat ini terdiri dari mistar baja dan rumah yang terbuka berbentuk setengah lingkaran yang terdapat pembagian sudut. Nah, di mana terdapat engsel yang berputar menurut sudut yang dikehendaki. Dan yang selanjutnya adalah pengukur tinggi. Nah, mungkin kita sering melihat penggaris yang khusus mengukur ketinggian. Kalau Mister Baja tadi yang sangat panjangnya hanya mencapai 30 sampai 40 cm. Kalau ini khusus mengukur tinggi suatu jarak atau mengukur suatu jarak dan langsung menggoreskan ke dalam benda kerja. Nah, ukurannya tingginya dapat dibaca langsung dengan meletakkan benda kerja pada meja perata dan penggores ini, makanya pekerjaan ini baru bisa dilakukan. Nah, selanjutnya adalah macam-macam peralatan bengkel. Nah, di sampingnya ada alat ukur sebagaimana telah diterangkan di atas, maka sekarang kita bahas peralatan lainnya yang sering kita pakai dipakai dalam bengkel mesin. Nah, itu yang sering kita gunakan di dalam bengkel mesin, itu salah satunya ada pena gores. Nah, pena gores ini adalah alat untuk memberikan garis atau gambar pada benda kerja sebelum benda itu dikerjakan lebih lanjut. Nah, selanjutnya, jika kita tidak menggunakan pena gores karena tidak untuk menggambar, hanya untuk memberikan sebuah tanda, kita bisa menggunakan alat namanya penitik. Alat yang digunakan untuk memberikan tanda adanya pusat sumbu dari suatu lubang atau untuk memberikan kejelasan dari garis-garis yang telah dibuat dengan pena gores. Dan untuk mempermudah pengerjaan dengan mesin perkakas. Misalnya untuk dibuat lubang dengan mesin bor untuk di fresh atau di scrap. Nah, selanjutnya juga ada jangka. Nah, gambar di samping sudah memperlihatkan dari beberapa alat bengkel lainnya. Nah, ini jangka. Jangka ini untuk membuat lingkaran atau membuat bentuk lengkungan. Terus selanjutnya ada blok pendukung. Ya, blok ini untuk mempermudah pemasangan pada jepitan suatu benda kerja pada mesin perkakas. Nah, kadangkala digunakan blok-blok misalnya untuk menjepit benda kerja yang bulat yang akan dibor pada batangnya. Selanjutnya ada pahat. Nah, pahat ini untuk memotong atau menata suatu benda kerja, sering digunakan pahat tangan. Misalnya untuk menghilangkan patahan-patahan bekas gergajian atau bekas sayatan pada mesin scrap. Bentuknya bisa dilihat pada gambar 4.7 di bawah ini, di sampingnya ada, bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada kikir. Mungkin kikir sering kalian lihat. Ini juga salah satu peralatan bengkel ya, untuk meratakan suatu benda kerja, melakukan sayatan tipis pada benda kerja, digunakanlah kikir. Kikir mempunyai berbagai macam bentuk variasi. Bisa dilihat ya di sebelah kanan. Dan selanjutnya ada palu. Palu ini juga ya mungkin kita sering mendengar dan melihat palu. Ini juga salah satu peralatan bengkel yang digunakan untuk memukulkan suatu pahat atau memukul benda kerja yang diperlukan menggunakan palu. Nah, ada gergaji ya. Nah, sudah sering kita gunakan, ada gergaji besi, ada gergaji kayu dan lain sebagainya. Kita sering menggunakan gergaji besi untuk memotong benda kerja yang tebal dan panjang. Nah, ada tanggam. Tanggam ini sebagai penjepit. Tanggam itu biasa disebut dengan ragum, biasa atau catok ya. Ini untuk menjepit benda kerja. Nah, dan yang terakhir adalah peralatan lain. Nah, peralatan lain dalam bengkel mesin masih banyak, seperti misalnya ada meja, perata, tap, untuk senai, pembuat ulir, pembesar lubang, bilah ukur dan lain sebagainya. Di gambar itu bisa lihat ada kompresor ya, dan ada berbagai macam lainnya. Ada kunci-kunci ya, jenis-jenis kunci, dan ada alat semprot yang menggunakan udara tekan. Nah, beberapa macam-macam peluas tangan ya yang digunakan. Terus ada tap dan senai. Nah, terakhir itu ada tugas pertemuan kelima kita tentang pembuatan makalah alat ukur dan alat bantu. Nah, sudah dijelaskan di bawah ini terkait cara untuk tugasnya. Demikian pertemuan kelima kita pada siang hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.